beres. Langsung di slideshow aja jadi Pak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersehati untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati, Kungsi Sinyen. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Gloria Patri. Bacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari KPPK halaman 720, menjadi murid Yesus. Kita akan membacanya silih bergantian.
Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, dan kamu benar-benar adalah muridku. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan apa yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan untuk menulis salib dan cita-cita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk sebelah kanan Allah. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian kembali, nyanyian baru. Allah kita.
membaca usul Luciawati. Dipersilakan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh merayakan tahun baru imlek. Biarlah semuanya ini kami boleh mengingat bahwa Engkau yang begitu luar biasa, yang selalu memelihara dan menyertai kehidupan kami. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap acara yang akan kami persembahkan, kiranya semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak yang ambil bagian di dalam pelayanan, kiranya Tuhan terus memakai mereka dan makin setia untuk melayani Engkau hari demi hari. Kami berdoa untuk pendeta khususnya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang akan mengurapi dan memakai, sehingga firman Tuhan yang sudah disiapkan boleh membangun kehidupan kerohanian kami anak-anak-Mu. Bapa yang ada di surga, kami terus mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Karunia Purwokerto ini. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami untuk bersama-sama menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan juga segala program yang sudah kami rencanakan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami diberi kemampuan oleh Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan rencana. Menyerahkan juga kerinduan kami untuk mendapatkan mahasiswa praktek dan yang Tuhan kemudiankan nama Tuhan yang paling tepat sesuai dengan kehendak. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami juga mau berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini sudah lansia. Tuhan, kiranya Engkau terus menambahkan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Walaupun tubuh kami makin hari makin bengkak, tapi kami percaya iman kami boleh terus bertumbuh untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kesehatan Bapak Kartol juga di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat dan kekuatan daripada Engkau. Ibu kami sayang hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan merawat anak-Mu ini. Kalau sakit, kiranya Tuhan Engkau yang akan menyembuhkan. Bapak yang ada di surga, kali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Putus-putusnya kami selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang akan ikut campur tangan memimpin bangsa ini, dan presiden yang saat ini masih memimpin, hikmat-Mu boleh menyertai pemilihan presiden yang akan berlangsung pada hari Rabu depan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong supaya Engkau memberikan hikmat kepada kami anak-anak-Mu untuk boleh memilih pemimpin yang benar-benar dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia, dan kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak Tuhan juga boleh tetap beribadah. Bapa, kami berdoa juga aparat pemerintahan dari atas sampai yang paling bawah, kiranya mereka benar-benar boleh menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Kita akan membacanya silih bergantian. Kaum bapak terlebih dahulu, lalu diikuti oleh kaum ibu. Kami persilahkan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya?
kalau Kamu cukup berani untuk menyelesaikan pekerjaan itu. supaya jikalau ia sudah menemukan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu meniru, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia dengar. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sambil menanti kantong diedarkan, kita akan menyanyikan pujian Yesus Ku Cintamu. Kami persilahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini hamba menghadap hadirat Tuhan juga dalam merayakan hari besar Imlek. Hamba serahkan kepada Tuhan dan kami sisihkan sedikit agar berguna bagi kerajaan. Kami panjatkan doa ini hanya melalui putra-Mu yang Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada hati setiap kita. Kita akan menyiapkan hati kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Tuhanlah Perlindungan. Kekuatanku
Katakan Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya, oh haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, oh haleluya. Mau sembah. Dengan lebih sungguh kita angkat pujian ini kembali sekali lagi. Tuhanlah perlindunganku. Kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat masuk dalam hati kita, dan kita dapat mendengarkannya lebih sungguh untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Sangat terbukti. Haleluya, oh haleluya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hadi. Kami berserah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau serta belajar akan firman. Kiranya Tuhan, Kau terus menolong kami, membimbing kami, menguatkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam melakukan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, melalui ibadah ini setiap kami juga boleh rindu untuk terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui hidup kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan juga akan kami renungkan. Kiranya Engkau menolong setiap kami Bapa untuk semakin dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap kami Tuhan boleh terus memiliki semangat dan sukacita di dalam hidup ini, di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu harga mengikut Yesus. Jadi kalau kita memperhatikan tema bulan ini memang berkaitan dengan komitmen kita, kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus yang harus berani membayar harga. Nah saudara, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca tadi ya, yang terdapat di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35, sebetulnya bagian ayat firman Tuhan ini tidak beda jauh dengan pembacaan ataupun perikop yang kita baca pada minggu yang lalu berkaitan dengan harga yang harus dibayar oleh murid-murid Kristus. Ya, harga murid Kristus yang minggu lalu saya sebutkan ada 3M itu kan. Kemudian bagaimana kita menghadapi memikul salib gitu kan, menyangkal diri mengikut Kristus. Itu harus disertai dengan komitmen yang kuat, 3 tekad yang harus terus-menerus kita hidupkan di dalam kehidupan setiap kita supaya kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan menjadi orang yang gagal. Nah,
dan perikop yang kita baca, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini lebih menegaskan kembali apa sih yang harus kita bayar, apa sih yang harus kita korbankan, apa sih yang harus menjadi komitmen di dalam kehidupan kita, wujud nyata komitmen kita di dalam mengikut Kristus. Dan ternyata saudara, mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus benar-benar kita renungkan, kita pikirkan, bahkan juga kita cermati. Dan di dalam Lukas, di dalam konteks Lukas, Tuhan Yesus memberikan 1-2 ilustrasi tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi seorang murid Kristus, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari atau kita tidak ditertawakan orang ketika kita meninggalkan kekristenan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1987 pertengahan itu saya baru lulus SD. Kemudian saya minta kepada orang tua saya supaya saya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Desa saya itu zaman itu masih sangat cukup terpencil. Jadi dari desa ke SMP yang swasta punya, yang Kristen punya itu jaraknya kurang lebih hampir antara 12 sampai 15 km. Kalau yang ke negeri itu hampir 20 meter, antara 12 sampai 15 km. Kalau yang negeri antara 15 sampai 20 kilo. Jadi dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk akses ke sekolah itu kalau pertama tidak punya sepeda motor. Zaman itu tahun 87 sepeda motor itu barang mewah. Paling enggak sepeda pancal, sepeda ontel. Itu juga termasuk barang yang cukup mahal. Adanya cuma angkutan pulang pergi itu 100 rupiah zaman itu, sekali berangkat 50 rupiah, pulangnya 50 rupiah. Kalau jalan kaki, saya pernah akses jalan kaki itu kurang lebih hampir 1,5 jam sampai 2 jam jalan kaki ke sekolah yang swasta itu. Karena saya menginginkan supaya saya bisa sekolah lagi sebagai anak yang pertama, saya ingin memberikan contoh dan teladan buat adik-adik saya bahwa belajar itu harus tetap semangat apapun keadaannya, apapun tantangannya, apapun rintangannya. Tetapi yang namanya anak sekolah masih SD begitu, jadi lulus SD belum punya perhitungan yang matang kalau orang tua itu tidak mampu. Maksa. Nah, sehingga akhirnya karena memaksa, akhirnya saya sekolah di sekolah swasta, SMP Bob Kri namanya. Itu setiap hari harus bawa uang saku 100 rupiah. Ya kalau ada uang jajan ya sama uang jajannya. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekolah semuanya lancar, tetapi masuk bulan ke-4, ke-5 tersendat-sendat. Dan akhirnya di akhir bulan November ketika mau memasuki ujian akhir semester, saya harus stop sekolah. Saya tidak bisa sekolah. Sehingga saya harus menganggur dan ya menjadi anak biasa, anak petani, bantu orang tua dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada perhitungan. Kira-kira sanggup nggak orang tua saya bisa membiayai saya sampai lulus SMP nanti? Ternyata cuma bertahan kurang lebih 5 bulan. Nah, dari pengalaman itu saudara, saya belajar untuk bagaimana ketika mau melangkah, mau mengerjakan sesuatu harus memperhitungkan terlebih dahulu. Nah, demikian juga ketika saya mau masuk ke sekolah teologi, ketika saya mau masuk ke sana tentunya kalau full di sana harus tinggal di asrama, saya tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana pembiayaannya? Saya tidak pengen pengalaman saya waktu lulus SD dan sekolah di SMP itu yang terhenti, saya tidak mau itu terjadi ketika saya sedang ada di dalam bangku kuliah. Karena setiap bulan harus ada orang yang mensupport, ada orang yang memberikan persembahannya untuk mendukung saya untuk selama sekolah saya di sekolah teologi selama kurang lebih 4 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa dan pergumulan, ya karena memang udah kehendak Tuhan ya, saya yakin itu Tuhan yang menghendaki, Tuhan menyediakan dan ada orang yang bisa ataupun bersedia memberikan sponsor untuk saya selama kuliah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya orang yang memberikan sponsor itu dia sudah memperhitungkan bahwa secara finansial, secara ekonomi dia akan sanggup membiayai seorang mahasiswa teologi sampai dia selesai studi antara 4 sampai 5 tahun ke depan. Nah, saudara, dengan perincian ataupun dengan hikmat ataupun dengan hitung-hitungan, maka segala sesuatu yang dirancangkan ataupun yang direncanakan ataupun keputusan yang diambil
itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, demikian juga di dalam bagian ini saudara, ketika bagian ayat ini diberi tema harga mengikut Yesus, ternyata untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang Kristen yang sejati itu tidak mudah. Di dalam perikop atau bacaan sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi, memberikan satu cerita kepada orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, ataupun tamu-tamu yang datang kepada Tuhan Yesus, tentang undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika di dalam perikop itu dikatakan, diberi judul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Bagaimana mengikut Kristus itu memang harus dibutuhkan suatu komitmen yang kuat supaya kita menjadi orang-orang yang setia, yang rela untuk hidup bagi Tuhan, untuk rela hidup untuk menjalani tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki keberanian, kalau kita tidak memiliki tekad, kita tidak memiliki komitmen yang kuat, maka kita bisa melihat ada begitu banyak hari ini orang-orang Kristen yang meninggalkan iman mereka, meninggalkan gereja, meninggalkan Kristus, dan beralih kepada satu keyakinan yang lain. Kenapa? Karena mereka ketika menjadi orang Kristen, mereka tidak berpikir dengan sungguh-sungguh, mereka tidak memperhitungkan dengan sungguh-sungguh, bahkan juga boleh saya katakan, mereka tidak yakin bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Mereka tidak memahami apa yang diajarkan syarat-syarat di dalam mengikut Kristus. Bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Ada satu ikatan perjanjian yang bukan hanya berlaku seumur hidup, tetapi itu perjanjian kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menikah dengan pasangan hidup kita, pernikahan Kristen itu adalah ikatan perjanjian seumur hidup. Saya mau katakan sekali lagi, ikatan perjanjian dalam pernikahan Kristen itu adalah ikatan perjanjian seumur hidup. Jadi seumur hidup, ketika kita sudah menikah, kita harus setia kepada pasangan kita. Kita tidak boleh selingkuh, kita tidak boleh menceraikannya. Kita tetap harus mengasihinya. Di dalam rumah tangga memang ada banyak masalah persoalan. Disitulah bagaimana sebuah ikatan perjanjian seumur hidup itu harus dibangun, harus berkomitmen. Ada masalah persoalan, itu semua adalah cara Allah atau Allah mengizinkan pernikahan itu diuji untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Justru dengan melalui masalah, menyelesaikan masalah bersama-sama, bersehati, maka ikatan perjanjian pernikahan itu akan semakin kuat, semakin kokoh, karena akan saling menguatkan seorang akan yang lain, bersama-sama menyelesaikan, bekerja bersama-sama, menyelesaikan setiap masalah persoalan dalam kehidupan rumah tangga, baik itu secara finansial, juga di dalam mendidik anak-anak, maupun juga dalam menghadapi masalah persoalan-persoalan yang lainnya. Dan ketika misalkan gitu ya, salah satunya dipanggil oleh Tuhan dengan berbagai macam sebab, salah satunya masih hidup dan mungkin masih kuat bekerja dan lain sebagainya, boleh nggak menikah lagi? Kalau salah satu pasangan itu meninggal di dalam kekristenan, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ikatan perjanjian itu hanya seumur hidup. Tetapi berbeda saudara-saudara di dalam status kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah perjanjian kekal. Saudara dan saya dipilih, dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus, dipanggil untuk menjadi anak-anaknya, dipanggil untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi penyembah Tuhan, menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sebuah perjanjian kekal. Jadi bukan hanya saudara menjadi pengikut Kristus, menjadi umat Tuhan hanya selama dalam dunia ini. Di dalam kekekalan, kita adalah umat pemuji. Kita tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Inilah yang disebut dengan, yang saya maksudkan, perjanjian kekal itu. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, LAI memberikan judul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Kristus. Saudara, ini adalah sebuah harga yang harus saudara dan saya bayar sebagai pengikut Kristus. Harus berani bayar harga, yaitu meninggalkan segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Kristus.
Di dalam ayat 25 dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, yaitu para pengikut Kristus, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, ini bukan perintah, ya. Ini bukan perintah Tuhan Yesus untuk membenci. Karena Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Ini bukan perintah, tetapi ini sebuah syarat. Dalam artian bahwa ketika seseorang itu sudah mau ataupun sudah berkomitmen mengikut ataupun menjadi murid Kristus, maka seseorang itu harus memiliki keberanian untuk melepaskan dirinya dari ikatan kekeluargaan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 26. "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya," dan lain sebagainya, di situ dikatakan, artinya bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Kristus harus berani melepaskan ikatan kekeluargaan ketika ikatan kekeluargaan itu menjadi penghalang di dalam kita mengikut Kristus. Kita sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi ada orang yang menghalangi, mungkin orang tua kita, ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita, bahkan juga mungkin pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ketika itu menjadi penghalang, maka semua itu harus kita tinggalkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh menjadi murid-murid, menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh menjadi seperti Kristus, meneladani Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh fokus bahwa aku mau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, saya tidak mau diikat oleh ikatan-ikatan yang menghalangi saya. Jadi ada satu tujuan yang jelas, ada satu fokus yang kita kerjakan berkaitan dengan iman kita. Oleh sebab itu, keberanian untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga ini, saya katakan tidak mudah. Kita harus punya keberanian itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Di dalam bagian ini minggu lalu kita sudah bahas tentang tanggung jawab iman kita dalam memikul salib, dan di dalam bagian ini juga disinggung, makanya yang kita baca sebetulnya tidak beda jauh dengan renungan minggu lalu. Nah, di dalam bagian ayat yang ke-27, sebagai pengikut Kristus maka ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Yaitu keberanian untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa di dalam hal apa? Dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kita harus memiliki keberanian untuk serupa dengan Kristus di dalam hal apa? Di dalam kesetiaan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah salah satu contoh seorang manusia yang sungguh-sungguh tidak bercacat celah, yang tidak pernah gagal di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan buat saudara dan saya, arti kesetiaan di dalam iman Kristen itu. Dia setia sampai mati dan harus mati di atas kayu salib. Sekalipun dia harus mati dan memang harus pada hari ketiga dia bangkit. Tetapi terlepas dari itu semua, sebuah kesetiaan itu diperlukan. Sebuah pengorbanan itu harus diperlukan. Penderitaan itu harus dihadapi, harus disyukuri, karena ketika saudara dan saya menderita karena Kristus, itu artinya Tuhan sedang memproses. Tuhan sedang membentuk saudara menjadi orang-orang Kristen yang akan semakin dewasa di dalam iman. Minggu lalu sudah saya singgung bagaimana ketika kita memikul salib, itu adalah penderitaan-penderitaan di dalam hidup saudara dan saya karena iman, bukan karena kesalahan kita sendiri. Tetapi karena kita menjadi pengikut Kristus, karena iman kita, saudara dibuli, saudara dikucilkan, mungkin saudara mengalami penganiayaan, mengalami bulian dan lain sebagainya. Kalau kita menghadapi semuanya itu,
Artinya Tuhan sedang mengizinkan hidup saudara dan saya untuk semakin serupa Kristus. Sebagai orang Kristen ditolak di mana-mana, aniaya dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah mengalaminya, mungkin kita juga belum mengalaminya. Tetapi yang Tuhan mau, supaya ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan karena iman kita memiliki keberanian untuk tidak mundur dari panggilan iman kita. Karena Yesus telah memberikan teladan. Kemudian saudara, kita juga melihat di dalam bagian ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, bagian ini Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa di dalam mengikut Kristus, harga yang harus dibayar, kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari ikatan harta duniawi. Saudara, ini juga sesuatu yang tantangan yang tidak mudah. Melepaskan dari ikatan harta duniawi. Harta dunia itu kita perlukan. Tetapi kalau itu sudah mengikat, ketika kita sudah memperhambakan diri kepada harta kekayaan itu, inilah yang menjadi tantangan. Inilah yang menjadi penghambat untuk kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan dua ilustrasi. Di dalam ayat yang ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bagian yang terpenting tadi. Makanya kenapa kita harus memiliki keberanian itu sebelum kita menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus dibutuhkan keberanian. Tetapi sebelum kita melangkah, pikirkan terlebih dahulu. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bagaimana seseorang akan mendirikan sebuah menara, membangun sesuatu. Kalau dia tidak terlebih dahulu duduk, artinya apa? Menghitung biaya, mengkalkulasi segala sesuatu yang harus dia persiapkan, segala sesuatu yang harus dia kerjakan, segala tantangan dan hambatan yang harus dia hadapi. Ada nggak sesuatu yang bisa menghalangi pembangunan ini? Apakah biaya yang saya miliki, kemampuan saya di dalam membiayai bangunan menara ini, saya sanggup apa enggak? Jangan sampai nanti saya sudah bikin pondasi, lalu menara itu tidak jadi atau selesai di tengah cuman sampai berapa meter saja tidak terselesaikan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka orang itu akan melakukan sesuatu yang sia-sia, sudah sia-sia mengeluarkan biaya, mungkin seluruh uangnya sudah dikeluarkan, dia menjadi miskin, menara itu tidak jadi. Ada lagi orang-orang yang melihat itu lalu mengejek. Uang sudah habis, bangunan nggak selesai, diejek pula. Saudara dapat bayangkan malunya orang itu yang punya rencana, sudah bikin melangkah tapi nggak bisa menyelesaikannya. Malu nggak saudara? Malu. Sudah miskin, hartanya udah habis, bangunan tidak selesai. Bisa dipakai nggak sesuatu yang dibangun itu? Nggak bisa dipakai, nggak bisa dipergunakan, tidak menghasilkan apa-apa. Secara materi sudah habis, nggak dapat hasil. Secara sosial mendapatkan satu tekanan, diejek pula dikatakan di dalam bagian itu, diejek, dihina, dibully. Kalau orang diejek, dibully tentunya akan memiliki rasa malu, rasa minder, malu ketemu orang. Ya secara sosial dia pasti akan mungkin bisa mengurung diri dan lain sebagainya.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi kepada orang-orang yang mau mengikut Dia. Bahwa kalau kamu tidak memiliki keberanian, jangan coba-coba menjadi pengikut Kristus. Jangan coba-coba menjadi orang Kristen. Kalau engkau mau menjadi pengikut Kristus, duduklah terlebih dahulu. Kamu perhitungkan tantangan, rintangan, konsekuensi yang harus kamu alami, yang harus kamu hadapi. Ketika menjadi pengikut Kristus, jangan sampai ketika engkau sudah menyatakan diri dengan mulutmu, engkau mau menjadi pengikut Kristus, ternyata engkau menjadi orang Kristen yang tidak setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau menjadi orang Kristen, justru engkau bukan menjadi berkat, engkau tidak menjadi saksi, justru menjadi batu sandungan, mempermalukan gereja, mempermalukan nama Tuhan. Yang sering kali saya sebut, ketika kita mau menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang Kristen yang setengah hati. Jangan menjadi orang Kristen yang kalau ada masalah sedikit menjadi tawar hati, ninggalin gereja, marah sama Tuhan dan lain sebagainya. Tidak mau datang ke gereja, tidak mau pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan itu di dalam bagian firman Tuhan ini. Pikirkan baik-baik sebelum engkau memiliki komitmen untuk hidup menjadi anak Tuhan. Dan itu juga berlaku untuk saudara dan saya. Sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh. Benar enggak ini yang Tuhan mau? Mampu enggak ketika saya menjadi orang Kristen nanti saya bisa menjadi orang Kristen yang setia sampai akhir? Yang di dalam bagian kedua tadi memiliki keberanian untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu adalah panggilan hidup setiap kita, saudara. Saudara dan saya dipanggil. Saudara dan saya ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Aku mau menyerahkan hidupku untuk Dia. Aku mau hidup untuk Dia. Aku mau hidup melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupku. Aku mau serupa dengan Kristus. Itu sudah kita pikirkan belum? Pada pagi hari ini saudara saya diingatkan tentang hal itu. Bahwa kita harus sungguh-sungguh merenungkan makna ketika kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Aku mau menjadi orang Kristen. Apa Kristen? Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, yang meneladani Kristus di dalam hidup setiap kita. Harus dipikirkan matang-matang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa demikian? Ketika saya mengamati ataupun ketika saya memperhatikan ya orang-orang yang meninggalkan kekristenan, kemudian ya di seberang sana mereka juga memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Tetapi justru yang diceramahkan itu bukan ajaran agama barunya dia, tetapi justru yang diceramahkan adalah tentang kekristenan. Segala sesuatu yang dia pahami dengan pemikiran yang salah, dengan penafsiran yang salah, itu yang disampaikan, bahwa kekristenan itu begini-begini, Yesus itu begini, sebagaimana yang dulu saya katakan. Alkitab itu direvisi, wah. Dia menceritakan tentang keburukan, padahal bukan sesuatu yang buruk. Dia menganggap bahwa ajaran Alkitab itu sesuatu yang menyesatkan. Itu yang mereka ajarkan. Karena apa? Karena dari apa yang mereka pahami, itulah yang membuat mereka jadi meninggalkan kekristenan. Saudara, saya tidak ingin ada di antara kita yang mengalami hal yang demikian. Firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kepada kita duduk, kita pikirkan, kita renungkan. Kita harus membuat perhitungan. Bukan cuma satu, saudara. Berikan 2 ilustrasi. Bagian yang kedua, ayat 31.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu, sekali lagi kata duduk dahulu, untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah saudara, bagian yang kedua, ilustrasi yang kedua dipakai oleh Tuhan Yesus adalah tentang bagaimana seorang raja yang harus mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan nyawa-nyawa prajuritnya. Ketika mau berperang, dia tahu bahwa musuh yang datang itu adalah 20.000 orang, sementara pasukan yang dia miliki hanya 10.000 orang. Secara akal, secara hitung-hitungan, mana yang akan menang, mana yang akan kalah, yang 20.000 atau yang 10.000? Yang kalah yang mana? Yang 10.000. Kalau raja ini tahu bahwa musuhnya yang mendatanginya itu 20.000, apakah dia akan nekat? Ya udah kita gempur dengan semangat 45, mempertaruhkan nyawa. Enggak usah dipertaruhkan, pasti mati itu. 10.000 tentaranya pasti habis secara hitung-hitungan. Maka seorang raja ini dikatakan raja manakah yang tidak akan duduk terlebih dahulu melakukan perhitungan, memikirkan sebelum melangkah maju berperang. Apakah dia sanggup? Dia sudah tahu bahwa musuhnya berat, secara jumlah kalah. Maka seorang raja yang bijaksana dia akan duduk diam, memikirkan bagaimana caranya supaya bisa berdamai dengan musuhnya. Apa syarat-syaratnya supaya ketika maju berperang, ataupun apa syaratnya supaya perang itu ditunda atau perang itu ditiadakan. Apa syaratnya supaya kedua kerajaan itu bisa berdamai? Harus menanyakan syaratnya. Saya mengaku kalah sebelum berperang. Kalau sudah tahu syaratnya, maka raja itu mungkin kalau dia sanggup dia akan, oke, aku sanggup. Mungkin dia harus membayar pajak setiap bulan berapa ke negara yang atau kerajaan yang akan menyerangnya itu, supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan prajuritnya itu mati dengan sia-sia. Seorang raja yang bijaksana pasti akan lebih memikirkan nyawa prajurit-prajuritnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini nyawa taruhannya. Mana yang lebih berharga, nyawa atau harta? Mana saudara? Nyawa lebih berharga. Orang akan menjual segala sesuatu untuk berobat ketika dia sakit dengan tujuan supaya sembuh. Artinya apa? Menyelamatkan nyawanya. Nyawa lebih berharga dibanding dengan harta kekayaan. Seorang raja yang bijaksana pasti akan menyayangi prajurit-prajuritnya. Yaudahlah, supaya kita tidak mati sia-sia, kita akan kerja lebih keras menghasilkan sesuatu supaya kita bisa membayar. Misalkan kerajaan yang akan menyerangnya itu meminta upeti yang mungkin besarnya melebihi ataupun melampaui yang biasanya. Kita kerja keras lebih sedikit. Yang penting kita masih bisa hidup, kerajaan kita bisa tetap berdiri sekalipun kita dikuasai oleh kerajaan yang lainnya. Memikirkan dengan bijaksana. Tidak sayang harta, tetapi lebih sayang kepada nyawa. Selamat. Keluarga dari prajurit-prajurit itu tetap dapat terpelihara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga sebelum menjadi murid Kristus harus sungguh-sungguh sekali lagi mempertimbangkan kemampuan kita, komitmen kita, keberanian kita. Sudahkah kita menjadi murid-murid Kristus yang berani itu tadi untuk melepaskan dari ikatan keluarga, untuk berani untuk menjadi serupa dengan Kristus, berani untuk melepaskan dari ikatan harta duniawi yang hanya bersifat sementara itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara harus dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, harus berani membayar harga.
Kenapa kita harus memiliki keberanian ini, saudara? Karena saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus disebut sebagai garam dan terang. Nah, sehingga di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyinggung tentang fungsi garam itu. Garam yang baik, tetapi jika garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya yakin garam yang dijual Bu Maria sekeluarga sama Pak Doko nggak pernah nggak asin, pasti asin garam di sini. Garam di Indonesia nggak ada yang tawar. Yang tawar itu ya garam yang ada di Timur Tengah, garam yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Itu garam yang bisa tawar. Itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Kalau garam kita di sini nggak ada garam yang tawar, karena diambil dari air laut yang udah diproses sedemikian rupa, sehingga itu menjadi garam yang memang itu akan asin selama-lamanya, begitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyinggung tentang panggilan saudara dan sebagai garam, artinya dalam hidup kita, seumur hidup kita ini harus menjadi garam yang berfungsi dengan baik. Yaitu kalau garam fungsi dengan baik berarti akan asin selamanya, akan bermanfaat selamanya. Itulah yang Tuhan maksudkan. Ketika saudara dan saya sudah berkomitmen menjadi murid-murid Kristus, maka hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang bermanfaat, hidup yang berfaedah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang bermanfaat untuk kebaikan bersama, hidup yang dapat dipakai, dipergunakan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan fungsi garam kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, hidup kita, kekudusan kita tidak menjaganya, kesucian kita tidak menjaganya, tutur kata kita tidak menjaganya, perilaku kita tidak mencerminkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak meneladani Yesus Kristus. Itu yang Tuhan tidak mau, saudara, untuk kita kerjakan dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi garam yang sungguh-sungguh berfaedah, berfungsi bagi kemuliaan akan nama Tuhan melalui hidup kita, melalui cara hidup kita, tutur kata kita, perilaku kita, tingkah laku kita, kesaksian hidup kita. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui mulut kita memuji Tuhan. Melalui mulut kita memberkati orang lain. Melalui mulut kita bersaksi tentang Tuhan. Melalui mulut kita bersaksi tentang Injil Tuhan. Melalui kehidupan kita menjadi saksi-saksi, menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang saudara dan saya kenal, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Melalui hidup kita, orang boleh mengenal siapa Kristus yang kita sembah. Melalui hidup saudara dan saya, orang lain bisa melihat karya Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan juga firman-Nya. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga melalui semangat tahun baru Imlek, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang berani bayar harga di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Minta kesediaan penginjil Rita untuk tutup di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa ada harga yang harus kami bayar ketika kami mau mengikut Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan yang terus akan memampukan kami untuk boleh setia dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada saudari Leni.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hadi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Hadi beserta dengan keluarganya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hidup Bagimu. Bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu. Kami persilahkan dan nanti akan dilanjutkan oleh tarian yang akan dibawakan oleh anak-anak youth.
Itu tadi persembahan dari anak-anak kita, baik anak sekolah minggu maupun anak youth, yang mungkin persiapannya sangat singkat, tapi puji Tuhan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama mengembalikan segala kemuliaan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia sang malaikat, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan dengan taat dan setia. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Saudari Leni menyampaikan beberapa pengumuman, ada satu himbauan dari saya berkaitan dengan tanggal 14 Februari hari Rabu. Saya berharap untuk setiap kita yang sudah memiliki undangan, memiliki hak pilih untuk mengikuti pemilu tahun ini, jangan disia-siakan, jangan golput, datang ke TPS untuk memilih wakil rakyat dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Jadi jangan sia-siakan hak pilih Bapak Ibu sekalian, karena pilihan kita itu menentukan ya kehidupan bangsa dan negara, ya. Baik itu untuk anggota DPRD 1 kabupaten maupun juga untuk provinsi, kemudian juga untuk Dewan Pimpinan Daerah, memilih pimpinan daerah itu non partai ya, yang DPD. Ya mungkin untuk DPD kalau ada yang bingung mau milih siapa, nanti saya merekomendasikan nama-nama yang bisa dipilih. Pasti yang saya rekomendasikan bukan satu nama begitu ya. Untuk DPD Dewan Pimpinan Daerah itu adalah salah satu nanti yang jadi anggota MPR, itu non partai. Jadi bukan dari partai tapi dari perorangan yang mewakili daerah. Jawa Tengah itu ada kurang lebih 13 yang dipilih, tetapi yang diambil sekitar 6 ya, dari 13 itu cuma 6 yang akan menjadi anggota DPD itu. Oke, terima kasih, silakan. Saya akan membacakan warta gereja.
Untuk ibadah kita Minggu tanggal 18 Februari, liturgis Saudari Intan, doa syafaat Evangelis Rita, tugas pelayanan Ibu Indra dan Saudari Minghung, doa syukur Ibu Indra, singer Saudari Aprilia dan Saudari Gracia, LCD Saudara ACK, pemusik saya sendiri. Lalu untuk ibadah Youth Sabtu 17 Februari, MC Saudari Aprilia, petugas persembahan Saudari Francisca, LCD Saudara Evan, petugas sound system Saudara Esra, dan pemusik Saudari Tiara. Lalu untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore dan ibadah sekolah minggu depan seperti biasa pukul 9 pagi. Untuk kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18 dan pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 10 sampai 12 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita, dan persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 19. Berarti Jumat besok ada ibadah Bahtera ya. Sekian Warta Gereja, kita akan bersama-sama menutup persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Immanuel sambil berjabat tangan. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.